kitab Fathul Bari, syarah daripada Sahih Al-Bukhari. Nah, dalam kitab Fathul Bari, beliau pernah ditanya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau pernah ditanya, apa hukumnya merayakan, memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau pun mengatakan, kata beliau dalam nas, tulisan dalam Fathul Bari, aslu amalil maulid bid'ah. Jawaban beliau, aslinya amal Maulid Nabi itu adalah bid'ah. Lam tungqal an ahadin minas salafis salih minal quruni tsalatsa. Amal itu belum pernah dinukil daripada seorang pun salaf soleh kita minal quruni tsalatsa, di 3 abad pertama Islam ini. Walakinnaha, akan tetapi amalan maulid tadi, ma'adzalika, walaupun dia bid'ah, qad istamalat ala mahasid wa tibtiha. Dalam amal-amal maulid tadi, perayaan itu, di dalamnya ada amal yang baik, tapi juga ada sebahagian mengisi dengan hal yang tidak baik. Nah, beliau jujur. Faman taharra fi amalihal mahasid, maka siapa yang menjaga dalam merayakan Maulid Nabi tadi, membuat amal-amal yang baik, wa tajannaba diddiha, dan dia menjauhkan dirinya daripada hal-hal yang buruk. Kan ada orang yang buat campur aduk haram di dalamnya, entah dari segi makan haram, na'udzubillah, atau bercampur aduknya laki-laki, ikhtilat, laki-laki perempuan campur aduk, atau dibuat tontonan perempuan yang tidak menutup aurat, ada musik di dalamnya dan lain sebagainya. Nah, ini namanya ada halal, ada haramnya. Maka kata Al-Imam Ibnu Hajar, siapa yang menjaga yang baik-baiknya, yang buruk-buruk dia tinggalkan, karena bid'atun hasanah, maka amal itu memang bid'ah, tapi bid'ahnya adalah hasanah, bid'ah yang baik. Ini kata siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadirin Bapak Ibu, ini asbab fatwa yang dinukil dari Al-Imam Hafizul Asr Abul Fadl Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di zaman ini pun kawan-kawan salafi ada sebagian yang sudah mulai longgar dalam bab ini. Itu ada satu orang Ustadz Salafi, Ustadz Firanda, itu ditanya bagaimana tentang Maulid Nabi, jawabannya sudah longgar. Apa jawabannya? Ikhtilaf di kalangan para ulama. Jadi kalau memang kita tuh mau baca, kita mau sedikit melihat, menggali khazanah Islam, buka kitab, mau membaca, lihat dalilnya orang-orang di luar kelompok kita, maka kita tidak akan mudah untuk menyesatkan orang-orang di luar kelompok kita sendiri. Kalau tidak setuju, nggak ada masalah Bapak Ibu. Kan kita tidak bisa memaksakan apa yang kita mau pada orang lain. Apalagi dalam hal bukan dalam kaitan usul, bukan dalam kaitan aslinya agama, pokok-pokok agama, tidak. Ini kan urusannya furu', hanya cabangan. Mau buat atau tidak, itu nggak akan membuat orang itu keluar atau masuk dari Islam. Oh, yang buat kafir, enggak. Yang tidak buat enggak Islam, enggak juga. Ini hanya furu', dan ada ikhtilafnya pula di dalam. Lah, ketika hal-hal seperti ini diletakkan dalam posisinya yang pas, maka tidak ada gunanya keributan-keributan yang berkepanjangan. Jadi jangan sampai yang membuat nyalahkan yang tidak membuat, atau sebaliknya, yang tidak membuat sampai mengatakan kafir, murtad, dan lain sebagainya, fasik, zindik, keluar dari Islam, bid'ah. Ini menunjukkan tidak dewasanya mereka dalam Islam ini. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau pernah ditanya dalam bab Maulid Nabi. Lah, hadirin Bapak Ibu, kalau sekelas Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah seperti ini, beliau Hafizul Asr yang terkenal dengan gelar hafiz dalam istilah hadis. Bahkan nggak ada yang bisa ngalahkan sampai zaman ini, dan mungkin sampai hari kiamat. Dari zaman beliau itu nggak ada yang bergelar al-hafiz di secara mutlak kecuali Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu memang betul-betul menguasai ke semua bidang hadis, daripada ilmu riwayah dan ilmu diroyah. Meriwayatkan dan diroyah keilmuannya betul, itu dikuasai
secara luas lah. Kalau seperti beliau misalkan ada orang yang sampai mengatakan itu nggak betul, ilmunya dangkal. Wah, yang seperti itu kita katakan dangkal, siapa kita?